cek satu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Mari siapkan hati kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Beri pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Karena sungguh kasih Tuhan luar biasa atas setiap kita. Mari satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, di mana kami umat-Mu boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Siang pagi hari ini kalau kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kami. Saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami, segenap hidup kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kuasa darah-Mu menyucikan, menguduskan, dan melayakkan setiap kami untuk kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Inilah pujian kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat suara-Mu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Yesus.
kelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. hanya Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Engkau Tuhan. Saya udah Bapak Ibu semua tuh bangkit berdiri. Segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. sekali lagi ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tahu setiap hati kami pagi hari ini yang rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, mengurapi setiap kami. Dan biarlah malam pagi hari ini kami boleh memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Karena kami sungguh merasakan begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Dan
pujian ini Tuhan yang menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau. Sebagai ungkapan terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Roh Kudus. Dan biarkan kami pun memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami bersuka cita di hadapan-Mu. Kami bersorak-sorai meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah memulihkan hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menghargai akan setiap anugerah dan perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari kita bersuka cita Bapak Ibu. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Mari kita sambut Raja kita. Karena Dia Allah yang sudah turun ke dalam dunia menyelamatkan umatnya dari dosa. Haleluya. Bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya.
mulia namanya. Sekali lagi. Mulia namanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita memuji siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, satu nama yang indah dalam hidup kita karena Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Lebih lagi mau serukan nama Yesus? Haleluya, mari kita bangkit serukan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Kami menyerukan namamu Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari sama-sama buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi gorengkan pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sepakat semuanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Iya, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu katakan nama Yesus. Nama Yesus, dia menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi mari katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Kita percaya bahwa pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak Allah Yesus namanya. Berdiri. Punya Tuhan yang hidup. Maut sudah dikalahkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga kami punya Tuhan Allah yang besar seperti Engkau. Dan hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Satu-satunya nama di dalam hidup kami yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kami dapat diselamatkan. Kami bersyukur buat karya-Mu yang besar atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya pagi hari kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap setiap apapun yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Sehidup kami boleh semakin hari semakin dibentuk menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini
jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup semua adalah cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak bisa hidup tanpa dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, tak bisa hidup Tuhan dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku Bapa dalam surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami berbakti kepada Tuhan. Kami percaya kebaktian kami boleh sampai kepada Engkau, dan kami siap mendengarkan pujian yang kami pujikan, dan firman yang akan kami sampaikan. Semua menjadi berkat bagi kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kami mohon dibantu untuk membaca karena saya sudah tua. Yohanes pasal 14
ayat 1 sampai 14. Siapa yang mau? Nanti diteruskan Budi. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Dibaca semua. Siapa yang mau? Silakan. Yohanes pasal 14 ayat 1 mulai. Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Rumah Bapa. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Pembicaraan berbicara tentang rumah Bapa. Sebenarnya manusia pada mula pertama selalu bersama dengan Allah Bapa. Tapi begitu dia berbuat dosa, pisah sama Allah. Dan hidupnya menderita. Karena tidak dipimpin oleh Allah sendiri. Dipimpin oleh kemauannya sendiri. Dipimpin oleh setan. Dipimpin oleh roh jahat. Jadi tidak ada ketenangan sebelum mengenal Yesus.
tidak masuk rumah Bapa, tapi di luar rumah Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus menawarkan, siapa yang percaya kepadaku melihat Bapa, siapa yang tidak percaya tidak melihat Bapa, malah melihat neraka, melihat setan, sengsara dan menderita. Untuk itu saudara-saudara sekarang sudah ada di rumah Bapa. Karena pada waktu itu manusia tidak di rumah Bapa, di rumahnya setan, di rumah kegelapan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan. Ingat, sebelum ikut Bapa, sebelum percaya Bapa, terjadi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan dalam keluarga, bersama istri, bersama anak, tidak terselesaikan. Untuk itu Tuhan memanggil manusia itu untuk diam bersama dengan Dia. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi kalau di luar, saudara lihat, manusia setelah jatuh dalam dosa, siapa yang memimpin? Raja-raja. Siapa raja-raja? Dunia. Hanya setelah mengenal Yesus, dipimpin oleh Bapa, dipimpin oleh Yesus, hidup dalam ketenangan. Tidak ada perceraian di dalam kehidupan itu. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling memberkati. Tapi di rumah, di luar rumah Bapa selalu mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan. Suami istri saja tidak rukun, anak dengan orang tua tidak rukun, terus berselesai, terus bertengkar, terus saling menyalahkan, saling membenarkan. Tapi setelah mengenal Bapa, kebenaran itu adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh Yuda, oleh Yosua, oleh Budi. Ini ajaran Tuhan. Untuk itu ajaran Tuhan jangan ditinggalkan, karena membuat istri sadar, membuat suami sadar, insaf, bertobat dari dosa dan kesalahan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling memberkati, saling memuji, dan memberi tempat. Coba sebelum mengenal Tuhan Yesus, suami istri bertengkar, suami istri bercerai. Itu masalahnya. Karena apa? Hidup di luar kuasa Tuhan. Hidup tidak mengalami sukacita. Hidup tidak mengalami damai sejahtera. Pertengkaran yang terjadi, permusuhan yang terjadi. Untuk itu, sekarang setelah jadi Yesus, setelah masuk rumah Yesus, jangan bertengkar lagi, jangan bermusuhan lagi, jangan saling menyalahkan lagi, tapi saling mengampuni, saling mengasihi, saling menolong, saling memberkati. Itu setelah di dalam Yesus. Sama yang masih bertengkar, saya pun kalau masih bertengkar sama istri saya, masuk, keluar, pijeti saya. Tapi yang sudah ya sudah. Mulai sekarang harus lahir baru, hidup baru, karena sudah masuk dalam naungan lindungan dari Allah Bapa. Siapa yang masih bertengkar? Siapa yang masih bisa menyalahkan suami? Bertobat. Siapa yang masih menyalahkan istri? Bertobat. Itu namanya kalau saling menyalahkan itu dia bertobat. Untuk itu saya mengharapkan, memang manusia dulu sebelum berdosa hidup campur dengan Allah, setelah berdosa bercerai, bermusuhan, bertengkar. Itu sebabnya. Maka saya pun walaupun ada masalah tidak bercerai, tapi saling mengasihi, saling mengampuni,
saling menolong, saling memberkati. Untuk itu saudara, setelah di dalam Yesus juga begitu. Walaupun istrimu salah, ampuni. Walaupun suamimu salah, ampuni. Kalau tidak mengasihi, kasihilah. Jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Tapi saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Karena satu rumah. Tuhan menawarkan tempat. Di rumah Bapa banyak tempat. Masuk dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup salah. Jangan salah selalu menyalahkan istri, selalu menyalahkan suami, menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Yang sudah. Sekarang ini harus berbarui, pembaruan total, pembaruan jasmani rohani, pembaruan rumah tempat tinggal, pembaruan yang memimpin saudara, Yesus. Siapa Yesus itu? Allah sendiri. Karena Yesus mengatakan begitu. Jadi di dalam kekristenan tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada percecokan, tidak ada perceraian. Yang sudah biarlah sudah. Sekarang harus mulai hidup baru, lahir baru, rumah baru, pemimpin baru. Pemimpinnya siapa? Yesus. Kalau dulu sama gonta-ganti raja. Dan bertengkar terus, berkelahi terus, karena rajanya berkelahi. Yesus walaupun dicambuk, diam. Ampunilah mereka. Sama Yesus tak sambat, dicambuk tidak sambat, menerima, bahkan disuruh mengutuki, tidak mengutuki, mengasihi. Tapi di dalam kekristenan itu hidup baru, baruilah hatimu, baruilah tingkah lakumu, baruilah perbaikanmu. Sekarang akan menerima perjamuan suci. Ini minum darah dan tubuh Tuhan. Berarti saudara sekarang harus hidup baru di dalam Yesus Kristus. Karena minum darahnya, makan dagingnya. Ya, diteruskan Budi. Shalom saudara. Perikop ini memberikan satu penegasan bahwa untuk sampai kepada Bapa itu hanya melalui satu jalan. Siapa jalan itu? Yesus. Amin. Saya berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jalan, kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran sendiri, dan Yesus itu yang memberikan satu kehidupan. Jadi ini ditegaskan bahwa Yesus itu jalan kepada Bapa. Orang Yahudi itu mempercayai Tuhan. Dia percaya Tuhan. Yang dia sembah itu Tuhan, yang dia kenal itu Yahweh, Yehova. Ya. Tetapi Yesus memberikan satu penegasan di sini bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya antara Yehova dan Yesus itu jadi satu. Yahweh itu siapa? Ya Yesus. Yesus itu siapa? Ya Yahweh itu sendiri. Dia harus datang ke dunia, ya firman itu harus inkarnasi jadi manusia. Untuk apa tadi? Untuk memberikan kehidupan. Amin. Maka di dalam perikop ini tadi Tuhan memberikan satu penegasan. Ya meskipun murid-murid sementara gelisah. Tadi disebutkan
jangan gelisah hatimu, ya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal gitu ya. Gelisah karena apa? Memang kehidupan di dunia ini ya seringkali kita dihinggapi rasa kegelisahan, saudara. Secara khusus di ayat ini Yesus itu, murid-murid itu gelisah karena apa? Yesus sebelum perikop ini Yesus memberikan satu teguran. Menegur siapa? Menegur Yudas. Ya, menegur Yudas bahwa Yudas nanti ada salah satu murid yang akan berkhianat gitu. Kemudian menegur siapa? Petrus ya, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal. Ya, rupanya teguran ini membuat mereka gelisah gitu, saudara. Ya, tapi Yesus memperingatkan, tidak usah kamu gelisah, ya, tidak usah gelisah. Kegelisahannya timbul ya karena kita tidak bisa memahami misinya Tuhan. Kita tidak bisa memahami apa maksud Tuhan, ya, sehingga kita gelisah. Murid-murid gelisah karena dia tidak ngerti misinya Yesus itu apa. Dia datang ke dunia, ya misinya adalah untuk menjadi penebus, menghubungkan antara manusia dengan Bapa. Amin. Maka kalau hari ini kita belajar kembali, ya Yesus itu jalan satu-satunya untuk memulai satu kehidupan. Ya maka tadi percaya kepada Allah itu harus, tetapi jangan lupa percaya juga kepadaku tadi sebutkan. Ya, percaya kepada Allah juga percaya kepada Yesus. Ini menjadi satu, saudara. Jadi tidak bisa kita hanya percaya kepada Yehova, kepada Allah saja. Ya dalam terjemahan lama mungkin YHWH, ya dalam Alkitab terjemahan lama itu ditulis Yahweh, Tuhan Yahweh gitu ya. Nah Yahweh itu ya Yesus. Jadi kita tidak bisa hanya percaya kepada satu saja, percaya keduanya, karena dua ini jadi satu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu satu penegasan. Jadi pagi ini kita belajar ya untuk kita sampai kepada Bapa adalah melalui Yesus. Yesus menegaskan barang siapa percaya kepada Tuhan, dia juga harus percaya kepada Yesus. Amin. Percaya kepada Yesus. Ya, sebab hanya dengan melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa, sampai kepada surga. Ya bisa mengenal Allah itu, mengenal Allah yang sesungguhnya. Kemudian Yesus memberikan tadi, dia pergi, ya aku harus pergi. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Jadi saudara, kita mendapat satu pengharapan, ya, karena apa yang di dunia ini akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Ya, apa yang kita punya ini tidak kita bawa, tetapi melalui Yesus kita punya pengharapan. Ya, ada satu tempat kekal, kediaman yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Maka hari-hari ini saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa hari ini sehat, itu adalah kesempatan kita untuk kita juga mempersiapkan satu kediaman yang kekal itu, satu tempat yang kekal. Ya. Firman Tuhan berkata, ya kalau kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusak. Ya, maka kumpulkankah bagimu harta di surga. Ya, harta di surga itu yang akan membawa kita ke sana. Kalau kita ibadah, kita rajin, tekun, taat, itu adalah mengumpulkan harta di surga. Amin. Kita melakukan firman Tuhan, kita taat firman Tuhan, itu adalah melakukan apa? Mengumpulkan harta di surga. Ya. Jadi mari kita kerjakan bagian kita. Kalau kita hari ini masih diberi kesempatan, itu kesempatan untuk kita mengumpulkan harta di surga. Ya, sebab ke sana nanti kita tujuan kita ke sana. Jadi surga itu saudara. Jadi pagi ini kita mendapatkan satu penegasan. Yesus jalan satu-satunya kepada Bapa. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bisa menerima tubuh dan darah Tuhan. Oke, saya mohon untuk pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk melayani kita. Pak Susilo sama Pak Toga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu sudah ditaburkan pagi hari ini di hadapan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu menerima kebenaran firman-Mu.
Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan, satu-satunya jalan kepada satu kehidupan kekal di surga. Di dalam Yesus kami bisa mengenal Allah, di dalam Yesus kami bisa mengenal Bapa. Firman itu telah menjadi manusia, datang di antara kami untuk misi penebusan, menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu, biar benih firman itu menjadi satu kekuatan iman untuk kami terus teguh di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus satu-satunya Allah yang mampu menghantarkan kami kepada Bapa, yang mampu menghantarkan kami kepada satu kehidupan yang kekal. Sebentar kami akan terima persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami akan semeja dengan Tuhan. Engkau sucikan setiap kami Tuhan. Kami yang menerimanya, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Bahkan para pelayan perjamuan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Supaya apa yang kami kerjakan layak dan menyenangkan hati Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan boleh menyatu dengan hidup kami, sehingga kami makin diserupakan dengan Tuhan, makin segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mas. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangat mulia, mulia, dosaku disucikan oleh Yesus. Salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami manusia yang harusnya binasa. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami, kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan, Engkau rela datang di dunia ini,
menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima satu kehidupan yang kekal. Hari ini kami mengingat kembali bagaimana Tuhan mengorbankan nyawa di kayu salib. Engkau rela menebus kami Tuhan. Tubuhmu dicambuk, tubuhmu dicabik-cabik, tubuhmu hancur menggantikan kami. Kami yang seharusnya dihukum Tuhan, tetapi itu sudah Engkau selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah selesaikan dengan tubuhmu yang hancur Tuhan. Darahmu tercurah menyucikan dosa kami. Dosa kami yang merah dibuat putih seperti bulu domba, dibuat putih seperti salju. Saudara, angkatlah roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuhnya yang sudah dihancurkan, tubuhnya yang sudah dicabik-cabik, menggantikan kita. Kitalah yang seharusnya binasa, kitalah yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan rela menggantikan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu sudah tercurah Tuhan. Darah yang menanggung, darah yang suci, yang menanggung dosa kami. Darah yang kudus, yang menanggung kelemahan kami. Bilur-Mu yang sudah tercurah menyembuhkan sakit penyakit kami. Angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Yesus, syukur. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini kami semeja dengan Tuhan. Hari ini kami seperjamuan dengan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan sudah kami terima. Meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami makin diubahkan, makin serupa segambar dengan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami semua diberkati. Pujian, pengagungan, penyembahan kami biar menyenangkan hati Tuhan. Persembahan korban syukur kami biar mempermuliakan nama-Mu. Firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Dan Tuhan, Engkau yang mengenali sampai kedalaman hati kami. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menjamah kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit kembali. Semangat yang baru, kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulang dengan kemenangan daripada Tuhan, pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Jadwal ibadah kita satu pekan ke depan hari Rabu nanti ada ibadah doa puasa ya di gereja jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti Komsel Permata, nanti di tempatnya, jadwalnya di tempatnya Ibu Yani ya, siap ya Bu Yani ya, di tempat Bu Yani di Sambiroto ya. Kita ketemu jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan anak-anak bisa diantar jam 4 sore sampai dengan selesai. Dan hari Sabtu nanti ada ibadah youth. Saudara, pengumuman buat youth ya. Youth dialihkan nanti hari Sabtu besok, dialihkan di apa ini? Oh, ada undangan dari BKKKW. Ya, jadi youth ini nanti dialihkan karena bertepatan dengan undangan dari BKKKW Kabupaten Wonogiri. Ada ibadah gabungan, ya, ibadah pemuda gabungan, juga sosialisasi seminar. Nanti ada sosialisasi seminar pemuda tentang LGBT dan STEMI, ya. Nah, ini masih sosialisasi, tetapi ibadah hari Sabtu itu ada ibadah gabungan. Tempatnya di mana? Di Omah Gecol. Ya, rumah makan Omah Gecol. Jamnya jam 5 sore sampai dengan selesai. Ya, itu untuk kaum muda remaja. Untuk mengikuti kegiatan ini mohon mendaftar kepada, ya nanti hubungi dengan Bu Yeni ya, koordinator dan Mbak Dina. Ya, jadi untuk pemuda remaja hari Sabtu ada ibadah gabungan ya bersama pemuda remaja BKKKW Kabupaten Wonogiri di Omah Gicol jam 5 sore. Itu untuk youth. Kemudian kita ketemu kembali saudara hari Minggu di tempat ini ada ibadah umum jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu saudara bisa kembali hadir jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kita akan bersama-sama menaikkan puji syukur kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ke depan.
Biarlah ini menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa berkat. Ya, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa berkat. Sekali lagi kita akan menghadap Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan memohon berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Maka tiba saatnya kami pulang pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Namun sebelum itu kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang pagi hari ini tidak bisa hadir, yang tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami pagi ini. Tuhan juga melawat mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhanku yang tolong, yang sakit Tuhanku jamah Engkau sembuhkan. Kami terus berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, berdoa untuk Bu Care, berdoa juga Tuhan untuk Pak Oskaria, berdoa untuk Bu Pardi, berdoa untuk Mas Pran, yang mereka hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau jamah sembuhkan, sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang bergumul dalam keluarga, Tuhan Kau yang tolong. Mereka yang sedang memberikan keturunan, buka kandungannya, berikan benih yang ilahi. Mereka yang sedang memberikan pekerjaan, buka jalan, beri pekerjaan. Mereka yang memberikan pasah hidup, beri pasah hidup yang sepadan, yang berasal daripada Tuhan. Yang sekolah diberkati hikmat daripada Tuhan, masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah, Tuhan berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk damai sejahtera bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa supaya bangsa kami dilawat Tuhan. Engkau yang mencurahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan rasa aman, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari teroris, bencana alam, orang-orang yang berniat jahat atas bangsa kami. Kami memberkati kota kami Wonogiri. Berkati Wonogiri Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Bahkan di Prajimantor dan sekitarnya di mana kami tinggal, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Pakailah gereja-gereja Tuhan yang ada menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam yang memberikan teladan yang baik. Kami berdoa untuk tempat ini di mana kami boleh berseru, kami berkumpul mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gereja ini, biar gereja ini boleh berdampak, gereja ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, gereja ini boleh memenangkan jiwa-jiwa. Pelayanan malaikat boleh terjadi atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan buat gereja ini, sehingga setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah kami. Kami semua diberkati ketika kami beribadah, ketika kami berkumpul mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar pulang. Tuhan yang menghantarkan perjalanan kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga, sampai di rumah kami masing-masing dengan berkat-berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Engkau yang memberkati rumah tangga kami Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan kami, Engkau yang memberkati keturunan kami, anak cucu kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Bahkan Engkau yang terus membawa setiap kami naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang memberkati ketika kami keluar, Engkau juga yang memberkati kami ketika kami masuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu ke surga, dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.